Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Tegar Marajana Nasution, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 04278554. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas 3, yaitu praktikum transaksi. Baik, di sini sudah ada database rumah sakit dari tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Di sini saya akan melakukan praktikum berupa pembuatan commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Di sini dapat dilihat bahwa tipe tabel sudah InnoDB, yang artinya sudah dapat dilakukan transaksi pada basis data rumah sakit. Setelah kita pastikan database-nya sudah bertipe InnoDB, selanjutnya kita akan menyimpan perintah-perintahnya nanti pada storage procedure saja database-nya, kemudian routines, kemudian klik new routine. Di sini kita akan membuat perintah commit, di mana kita akan memasukkan perintah untuk menambahkan data ke dalam tabel pasien. Di sini sintaksnya kita kopikan saja dari insert. Nama pasien yang mau dimasukkan tuh Adi Gunawan, kemudian alamatnya Jalan Jati Negara, dengan jenis kelamin 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Sini untuk melihat sintaks SQL kita preview SQL saja, kemudian kita copy. Untuk nantinya kita masukkan ke dalam routine. Baik, kemudian kita klik saja database rumah sakitnya, routine, create new routine. Sini nama routine name-nya kita buat saja commit, tipenya prosedur, kemudian parameternya kita drop saja, kita hapus. Kemudian di sini kita masukkan begin untuk pembukanya, kemudian end untuk penutupnya, kemudian start transaction, titik koma, kemudian kita masukkan sintaks SQL untuk menambahkan data tadi. Kemudian di sini selanjutnya select all from pasien. Oke, titik koma, jangan lupa di sini kalau sudah disimpan sampai di sini saja bisa, tapi nantinya saat prosedur dieksekusi hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel. Maka untuk itu kita tambahkan perintah commit sebelum end. Kita tambahkan komitnya di sini saja, kemudian titik koma. Dan sudah sampai sini kita klik go, selesai. Selanjutnya kita akan coba mengeksekusi prosedur tadi yang sudah kita buat, prosedur commit. Sini kita beralih ke tab SQL, kemudian kita buat saja call, terus nama prosedurnya tadi commit, kemudian titik koma, dan klik go. Sini sudah berhasil, sudah ada tanda hijaunya showing rows ini. Kemudian di sini untuk mengecek apakah prosedur commit yang kita buat sudah benar atau belum, kita ke tabel pasien saja. Kita lihat di sini tadi sebelumnya pada tabel pasien tidak ada data sama sekali. Di sini sudah tertambah data.
itu pasien ID pasien 1, nama Gunawan, alamat Jatinegara, jenis kelamin 1. Kemudian selanjutnya adalah perintah rollback. Di sini perintah rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan, tetapi hanya berpengaruh jika perintah rollback ini didefinisikan sebelum perintah commit. Jadi di sini untuk membuat prosedurnya akan digunakan dua perintah, yaitu update juga insert. Sini untuk update-nya kita kembali ke tabel pasien. Untuk yang tadi yang sudah kita copy tadi, insertnya kita simpan saja dulu di notepad, biar nanti kita nggak capek-capek lagi ngopinya. Yang sudah saya simpan. Kemudian untuk sintaks update-nya di sini kita klik saja edit. Kemudian ke sini kita coba. Sini buat namanya yang baru, kita akan buat jadi Dika Sutoyo. Kita preview saja skala, kemudian kita copy. Ini cara cepat ya. Kalau misalnya mau pakai cara ketik manual juga bisa. Sini saya untuk mempersingkat video saja. Kemudian balik ke tabel rumah sakit, klik routines, create, parameter pertama itu begin untuk membuka, kemudian end untuk penutup. Selanjutnya jangan lupa kemudian start transaction, koma, kemudian kita masukkan sintaks yang sudah kita copy tadi, sintaks update. Sini saya ingin mengupdate tabel pasien dengan kita ubah nama pasiennya menjadi Dika Sutoyo, di mana data yang diubah yaitu pada ID pasien 1. Kemudian titik koma, jangan lupa. Selanjutnya di sini kita buat rollback, perintah rollback. Selanjutnya kita copy yang tadi sudah kita simpan di notepad, insertnya. Saja di sini kita mau buat ID pasien 2, terus namanya adalah Indriani, alamatnya kita buat Jalan Diponegoro, jenis kelaminnya adalah wanita atau 2. Kemudian kita buat commit, jangan lupa agar nantinya data dimasukkan dalam tabel. Kemudian sintaks terakhir adalah untuk menampilkan hasilnya, itu select all from pasien, tabel pasien, titik koma, jangan lupa. Sudah selesai begini, kemudian kita klik gua saja. Dari prosedur ini kira-kira nantinya hasil yang diharapkan itu adalah perintah yang akan digugurkan oleh rollback adalah perintah update data pada tabel pasien, sedangkan perintah insert tidak akan digugurkan karena diketik setelah perintah rollback. Jadi nanti hasilnya adalah terdapat data baru yang ditambahkan, data Indriani, sedangkan update tidak terjadi karena digugurkan oleh rollback. Dan sini kita klik go saja, sudah berhasil tambahkan. Kemudian kita cek apakah sudah berjalan dengan lancar dengan cara pada tab SQL kita klik call, kemudian nama
prosedurnya tadi, kemudian kita klik go. Sini sudah berhasil. Kemudian kita coba lihat di tab pasien apakah sudah berhasil. Sini sudah berhasil, dimana datanya tadi tidak jadi diubah dan terdapat data baru yang ditambahkan. Kemudian adalah perintah checkpoint. Di sini perintah ini diletakkan nanti setelah kondisi tertentu, yang fungsinya nanti sebagai titik penanda di mana kalau kita membuat perintah rollback, nanti perintah rollback ini akan mengembalikan kondisi tanpa harus kembali ke kondisi awal. Jadi perintah rollback ini nantinya akan kembali ke kondisi dimana setelah perintah checkpoint dieksekusi. Di sini saya akan membuat 3 perintah baru, mana ketiganya itu perintah insert, yaitu menambahkan data. Di sini kita klik saja database rumah sakit, kemudian routines, create new routines. Kemudian di sini kita buat routine name-nya itu checkpoint. Parameternya hapus. Kemudian parameter yang kita definisikan di sini begin, end, start, transaction. Oke, di sini kita copy saja yang di notepad tadi, perintah insert. Copy saja yang di notepad tadi, perintah insert yang kita simpan. Kita paste. Di sini saya akan mau namanya akan kita, jadi pasiennya adalah 3 dengan namanya adalah Rafli Nasution, Jalan Tanjung Balai, jenis kelamin 1. Kemudian di sini kita akan buat checkpointnya, save point 1 titik koma. Kemudian kita paste lagi perintah insertnya. Sini datanya yaitu ID pasien keempat dengan nama Lutfi Atmaja. Jalannya adalah Perumahan Tani Asli. Kelaminnya 1. Sini kita akan buat rollbacknya. Tapi kita perintah rollbacknya di sini agak sedikit berbeda, di mana rollback to save point 1 titik koma. Kemudian kita paste lagi insertnya yang terakhir. Sini ID yang kelima dengan nama Novita Sari, Jalan Tunggal Kanan, jenis kelaminnya wanita. Kemudian kita buat yang terakhir adalah harus commit titik koma. Kemudian sintaks yang terakhir adalah select. Ini fungsinya untuk menampilkan from tabel pasien titik koma. Untuk penalarannya di sini programnya nantinya akan berjalan di mana terdapat 3 perintah insert menambahkan data. Di sini insert pertama nantinya akan dijalankan. Kemudian kondisinya setelah dijalankan akan disimpan, yaitu di point 1. Kemudian data kedua ditambahkan, tetapi nanti data kedua ini akan digugurkan
oleh rollback dan kembali ke kondisi dimana setelah save point 1 telah dilakukan, bukan kembali ke kondisi awal. Kemudian setelah rollback terdapat data ketiga yang ditambahkan. Setelah data ketiga ditambahkan kemudian commit. Jadi di sini nantinya hasil yang diharapkan adalah akan ditambahkan 3 data, tetapi satu yang digugurkan sedangkan duanya berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Di sini kita klik saja go. Sudah berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke tabel SQL untuk memanggil prosedurnya. Sini kita klik call. Kemudian prosedurnya tadi checkpoint, prosedurnya. Kemudian kita klik go. Sini sudah berhasil dieksekusi, dipanggil. Kemudian kita beralih ke tabel pasien saja. Kita lihat di sini sudah sesuai sama yang kita harapkan tadi hasilnya. Dimana terdapat 2 data baru yang ditambahkan ke tabel pasien, yaitu data ID pasien 3 sama data ID pasien 5. Sedangkan ID pasien 4 tadi tidak jadi karena digugurkan oleh rollback. Kemudian perintah transaksi terakhir adalah perintah trigger, di mana perintah yang dijalankan ini nanti berdasarkan event tertentu seperti insert, update, delete, dengan 2 jenis eksekusi, yaitu before, di mana nanti trigger ini berjalan sebelum perintah dijalankan, atau after, di mana perintah trigger ini dijalankan sesudah perintah dijalankan. Di sini saya akan menambahkan 2 tabel baru untuk memudahkan pengerjaan praktikumnya, yaitu kita akan menambahkan tabel obat dan transaksi obat. Di sini tabel obat, nomor kolomnya 5, kita create saja langsung. Sini akan dibuat namanya yaitu ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. ID obat, kode obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga, nama obat, harga, dan stok. Di sini ID obatnya adalah integer 6, kemudian kode obatnya adalah varchar 5, nama obatnya varchar 30, kemudian harganya integer 10, dan stoknya di sini integer 5. Jangan lupa di sini kita buat primary key pada ID obat, kemudian kita simpan save. Selanjutnya kita tambahkan lagi tabel baru, yaitu transaksi obat, nomor kolom 5. Sini isinya adalah ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. ID transaksi, kemudian ID pasien, kemudian ID obat, kemudian sini adalah jumlah dan total harga. Jumlah, total harga, dimana di sini ID transaksi integer 3, ID pasien integer 3, ID obat integer 6, kemudian jumlah integer 10, dan total harga integer 10. Kemudian kita simpan. Selanjutnya di sini kita buat ID transaksinya tadi menjadi primary key. Di sini kita buat more, kita buat primary, oke.
Kemudian ID pasien dan ID obat itu indeks atau bisa dibilang foreign key. Oke, kemudian kita masuk ke rumah sakit lagi, masuk ke database rumah sakit, kemudian kita klik more, kemudian designer. Sini setelah show table kita save page supaya nantinya tidak berantakan lagi. Selanjutnya setelah kita susun, kita create relationship, dimana tadi kita sudah buat index key-nya atau foreign key-nya. Langsung saja kita pilih select reference key-nya, primary key-nya, dimana primary key yang akan kita pilih pertama yaitu ID pasien pada tabel pasien. Kemudian foreign key-nya kita pilih pada transaksi obat, kita buat cascade. Oke. Selanjutnya relationship dari reference key-nya yaitu ID obat, foreign key-nya ada pada transaksi obat. Cascade. Oke. Selesai, kemudian kita save page saja. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan data obat pada tabel obat. Kita insert saja, kita butuh 3 data. Sini ID-nya kita kosongkan saja, kode obatnya kita buat OB001. Kita copy aja untuk yang lain juga. OBB2 ini bebas 3. Sini obat pertama adalah namanya paracetamol, harganya 7.000. Stoknya kita punya 20 saja. Kemudian obat selanjutnya adalah amoxicillin, harganya 5.000. Stoknya kita samakan aja stoknya semua. Kemudian obat ketiga adalah ibuprofen dengan harganya yaitu 11.000. Stoknya samakan 20. Kemudian kita klik go saja. Oke, sudah berhasil tambahkan data obat. Sudah berhasil, data obatnya sudah ditambahkan. Kita cek dulu. Ini sudah ditambahkan. Datanya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat trigger dengan penalaran dimana setelah terjadinya pembelian obat, maka stok obat pada database rumah sakit akan berkurang. Ini kita klik saja database rumah sakitnya, kemudian kita klik trigger, create new trigger, kemudian trigger name-nya di sini kita buat pembelian, tabelnya yaitu transaksi obat, time-nya yaitu after, yaitu insert. Di sini maksudnya adalah setelah nanti ada data yang ditambahkan kepada transaksi obat, maka akan dieksekusi perintah yang ada di dalam definisi ini. Sini data yang akan ditambahkan yaitu perintah yang akan ditambahkan yaitu perintah update stok dari tabel obat. Sini kita kopikan saja di sini untuk perubahan stoknya 19, kita preview SQL saja, kemudian kita copy, kemudian kita klik balik ke rumah sakit, kemudian kita klik balik ke rumah sakit, trigger, create new trigger, kemudian ini tadi pembelian,
tabelnya transaksi obat, after data, ada data yang ditambahkan, kemudian kita kopikan saja tadi sintaks yang sudah kita copy. Di sini kita ubah set stoknya menjadi stok dikurang new titik jumlah, mana di sini maksudnya kita mengambil data dari tabel transaksi obat, jumlah pemesanan obat yang jumlah obat yang dipesan. Kemudian di sini where obat, ID obat ini juga kita ubah menjadi new titik ID underscore obat. Kemudian kita klik go saja. Sudah berhasil ditambahkan trigger baru. Kemudian kita untuk mengecek apakah sudah sesuai penalaran triggernya. Di sini kita akan menambahkan data pada transaksi obat dengan harapan ketika kita menambahkan data pada transaksi obat, obat yang ditambahkan nanti jumlahnya akan dikurangi dari stok pada tabel obat. Kita insert saja. Tadi pada tabel obat semua obatnya memiliki stok sebanyak 20. Sini kita tambahkan ID transaksinya, kosongkan saja. ID pasiennya kita buat terserah, kemudian ID obatnya kita pilih juga terserah. Kita pilih satu saja, jumlahnya kita buat 7. Total harganya kita kosongkan dulu, kemudian kita klik go. Baik, di sini sudah ditambahkan datanya dengan ID pasien 3, dengan nama ID pasien 3 yaitu Raffi Nasution, kemudian ID obatnya yaitu 1, sini namanya OB001, kemudian jumlahnya 7. Dengan trigger tadi kita harapkan sekarang jumlah stok obat dari ID obat 1 pada tabel obat sudah berkurang sebanyak 7. Jadi yang tadinya stok awalnya itu 20, sekarang menjadi 13. Kita akan cek pada tabel obat. Di sini sudah dapat dilihat pada obat ID obat 1 stok obatnya sudah berkurang menjadi 13, berarti yang awalnya 20 berkurang sebanyak 7 sesuai dengan data yang kita inputkan tadi pada transaksi obat. Berarti di sini trigger yang kita buat tadi sudah berjalan sesuai dengan penalaran yang kita inginkan. Sekian pengerjaan praktikum transaksi basis data oleh saya Muhammad Raffi Tegar Manajer Nasution. Lebih kurang mohon dikoreksi oleh tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.